Semua pasukan berusaha untuk menolongnya, namun hal itu membuat mereka semua langsung pingsan seketika. Tak lama kemudian, Rumin datang ke sana dan melihat para pasukan tergeletak di tanah. Bambang menjelaskan pedang hidup abadi dapat menyerap energi seseorang. Tak lama kemudian datang seorang pria yang tidak dikenal dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri pedang tersebut. Rumin tidak ambil diam dan segera membunuhnya. Lalu setelah itu ia mencoba mengendalikan pedang hidup abadi. Ternyata Rumin berencana menggunakan pedang tersebut untuk mendekati perguruan villa karena misinya saat ini untuk membawa Yi Feng ke hadapan bos besar. Akhirnya, tangan Yi Feng telah kembali berkat ritual pengobatan dari tabib Yan. Ia pun sulit mengendalikan tangan kirinya karena bagaimanapun juga itu bukan tangan miliknya, melainkan milik mayat yang baru saja mati. Setelah itu, tabib Yan hendak pergi sebentar dan akan pulang larut malam. Melihatnya setiap hari pergi dan pulang larut malam membuat Tang Yu sedikit curiga mengenai apa yang sedang dikerjakannya. Oleh sebab itu, mereka mengikutinya dari belakang. Terlihat tabib Yan singgah di sebuah gubuk. Setelah tabib Yan pergi, mereka pun masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya, ternyata tempat tersebut terdapat istri dari tabib Yan. Mereka pun sadar, tabib Yan ingin menghidupkan kembali istrinya yang telah mati, dan setiap malam melakukan sebuah ritual. Keberadaan mereka pun ketahuan, yang membuat tabib Yan menjadi sangat marah. Kemarahannya itu tidak berangsur lama, dan ia pun meminta maaf atas kemarahannya tadi. Ia berkata jujur kalau selama ini berusaha menghidupkan kembali istrinya. Alasan istrinya masih terlihat baik-baik saja dan tidak membusuk karena ia menggunakan bola mutiara yang ia curi di makam goa. Berkat bola mutiara tersebut, kini tubuh istrinya tidak akan membusuk. Singkatnya, Yi Feng yang sedang memancing sendirian dihampiri oleh Guru Li. Di sana ia berkata sebenarnya ia sudah tahu Yi Feng adalah mantan ketua sekte Tianzhou yang dikenal jahat dan brutal. Untuk yang terakhir kalinya ia mengajaknya untuk bergabung bersama perguruan villa. Apabila Yi Feng mau, maka ia harus mengikuti serangkaian ujian masuk perguruannya. Tentu saja Yi Feng menolak, karena saat ini ia ingin hidup bebas dan tidak terlibat lagi dalam urusan dunia persilatan. Lalu ia pergi menemui temannya untuk meminta nasihat apakah ia harus bergabung dengan perguruan villa atau tidak. Temannya menjawab ia harus bergabung karena perguruan villa merupakan sebuah perguruan bela diri yang jujur dan membela orang yang lemah. Yi Feng bisa mengubah sifatnya dan menciptakan karakter baru karena saat ini semua orang tahu dirinya dikenal sebagai jahat di masa lalu. Apabila bergabung dengan perguruan villa, ia bisa mengubah citra nama baiknya. Akhirnya, ia pun pergi ke tepi dermaga. Mereka yang melihatnya di sana menjadi senang karena Yi Feng berubah pikiran dan mau bergabung dengan perguruan mereka. Yi Feng berkata kepada Guru Li persyaratan di saat dulu masih berlaku. Ia akan tetap ingin minum arak dan ingin bermain dengan wanita di rumah bordil. Yang terakhir, ia ingin memiliki kamar sendiri di kapal. Guru Li menyetujui semua persyaratan itu. Saat berada di kapal, Yi Feng melihat Xiao Nan sedang bersedih. Ia pun sadar cintanya ditolak oleh Zong. Xiao Nan membenarkan perkataannya. Yi Feng yang tolol justru ingin menghiburnya dengan cara nanti malam Xiao Nan disuruh datang ke kamarnya dan ia berjanji akan menghiburnya sampai pagi. Tang Yu langsung menyeretnya pergi karena ia tahu isi otak mesum di kepala Yi Feng.
Lalu tak lama kemudian, Yi Feng bertemu dengan Ding Yu. Melihatnya di sana, ia pun merasa senang karena sudah lama tidak saling bertemu. Ia pun mengajaknya pergi ke rumah bordil untuk bermain wanita dan minum arak. Sontak, Ding Yu bersama Zong ketakutan atas perkataannya tersebut karena di belakang mereka terdapat Guru Li. Namun, Yi Feng tetap tidak peduli akan keberadaannya dan mengajak mereka untuk segera pergi. Guru Li meminta mereka untuk jangan pergi karena ia ingin memperkenalkan dengan seorang wanita. Mendengarkan hal tersebut, Yi Feng penasaran dan segera pergi untuk melihat. Alangkah terkejutnya ia, ternyata wanita tersebut adalah Rumin, istrinya sendiri. Di sana Rumin menyamar menjadi Nona Su, keturunan keluarga Balai Gunung. Tentu saja Yi Feng sudah tahu kalau Rumin saat ini pasti sedang merencanakan sesuatu hal. Ia pun menjadi marah kepadanya dan mengusirnya dari kapal tersebut. Guru Li memarahi sikapnya itu karena kurang ajar terhadap Nona Su. Di sini mereka semua tidak tahu kalau Nona Su yang mereka kenal ini adalah istrinya Yi Feng, ketua sekte Tianzhou. Kedatangan Nona Su ke sana ingin memberikan pedang hidup abadi yang berasal dari keluarganya. Yi Feng meminta ia membuktikan kebenaran dari pedang hidup abadi tersebut. Nona Su lalu mengeluarkan sebuah pisau dan tidak ragu untuk melukai tangannya sebagai bukti kalau ia merupakan keturunan dari keluarga Balai Gunung yang membawa pedang hidup abadi. Guru Li memarahi Yi Feng atas sikap kurang ajarnya tersebut. Di saat Nona Su pergi, ia pun tersenyum kepada Yi Feng. Lalu setelah itu, ia pun mendobrak masuk ke kamar Nona Su alias Rumin. Rumin menjelaskan kedatangannya ke sana untuk memastikan kalau suaminya ini tidak terpikat oleh wanita selain dirinya. Yi Feng sudah tidak memiliki perasaan apa-apa lagi kepadanya. Ia justru dendam kepada Rumin atas perlakuannya kemarin yang menyebabkan tangannya menjadi putus. Dari sinilah Rumin menceritakan asal-muasal kenapa ia melakukan semuanya ini. Di saat dulu, Yi Feng yang masih menjadi pemimpin sekte Tianzhou dihampiri oleh beberapa pasukan yang berasal dari sekte naga. Bos besar pemimpin sekte naga ingin mengajukan kerjasama dengan dirinya, yaitu mencuri ke-20 senjata legenda di dunia. Yi Feng akan diberikan uang beserta harta yang sangat berlimpah sebagai bayarannya. Ia juga diundang bos besar untuk datang ke sekte naga dalam membahas kerjasama tersebut. Namun sayang, Yi Feng menolak karena merasa dirinya paling kuat dan tidak butuh kerjasama dengan siapapun. Salah satu pasukan dari sekte naga berusaha meyakinkannya kalau kerjasama tersebut akan menguntungkannya, beserta sekte Tianzhou yang ia pimpin. Karena Yi Feng tidak suka dipaksa, ia pun menjadi marah dan memotong kedua tangan pria tersebut sebagai bentuk kekuatan sekte Tianzhou miliknya. Kembali ke masa sekarang, akibat Yi Feng menolak kerjasama tersebut dan memotong kedua tangan pasukan itu yang membuat bos besar sekte naga menjadi sangat murka. Bos besar sekte naga lalu memerintahkan semua perguruan untuk membunuh Yi Feng. Rumin tidak ingin itu terjadi. Dan pada akhirnya ia pun menggantikan posisi Yi Feng untuk bekerja sama dengan sekte naga. Maka dari itu, di saat dulu ia membuat skenario seolah-olah Bambang merebut sekte Tianzhou. Dan setelahnya, Rumin menduduki posisi tersebut untuk mengumpulkan ke-20 senjata legenda atas perintah dari bos besar. Asalkan Yi Feng tahu bos besar sekte naga begitu sangat kuat. Bahkan ia yakin Guru Li bukanlah lawannya. Ia melakukan semuanya ini untuk keselamatannya. Yi Feng agak sedikit tidak percaya akan ceritanya itu dan pergi meninggalkan kamar tersebut. Setelah itu, Yi Feng keluar menemui Guru Li. Di sana Guru Li berkata ia harus kembali ke perguruan villa dalam mengikuti ujian masuk perguruan. Apabila ia berhasil lolos, maka Yi Feng akan resmi menjadi bagian perguruan villa miliknya. Yi Feng dengan percaya diri akan berhasil lolos ujian tersebut dan tidak sabar untuk melakukannya. Singkat cerita, Su Min mengantarnya ke perguruan.
Terlihat di sana banyak sekali murid yang juga ikut mendaftar. Guru di sana bernama Guru Sun, yang nantinya menjadi guru sekaligus penguji mereka. Lalu mereka masing-masing diberikan kantong mayat karena ujian kali ini akan membahayakan nyawa mereka. Siapapun yang tidak sanggup dipersilahkan untuk pergi. Namun tidak ada satupun dari mereka yang takut. 会有诸多危险，送到你们的家乡。好。 Saat di ruang istirahat, semua murid di sana mengejek Yifeng karena ia adalah mantan ketua sekte Tianzhou yang dikenal sangat jahat. Namun kenapa ia mendaftar masuk ke perguruan villa? Mereka pun menganggapnya sebagai mantan ketua yang tidak berguna, yang posisinya direbut oleh adik seperguruannya sendiri. Mendengarkan hal itu, Yifeng seketika menjadi murka dan menghajar mereka semua tanpa ampun. Guru Li segera menghentikannya dan menjadi kesal atas perilaku Yifeng. Oleh sebab itu, ia pun dihukum atas tindakannya. Terlihat Yifeng berdiri di atas tiang sambil memegang 2 tong yang berisikan air. Ia telah melakukan itu hampir 4 jam. Guru Li berkata, selama ia berada di perguruan villa, Yifeng harus menjaga sikapnya. Hukuman itu untuk melatih kesabarannya. Meskipun ia pendekar yang kuat dan mantan ketua sekte, namun saat berada di sana, Guru Li adalah ketuanya, dan ia harus menuruti segala perintahnya. Yifeng yang sadar atas kesalahannya tidak mengeluh dan melakukan hukuman itu sebagaimana mestinya. Sedangkan di tempat lain, Xiaonan minum-minum untuk mengobati rasa sedihnya akibat Zong yang mencapakannya. Tang Yu berusaha untuk menghiburnya supaya ia tidak bersedih kembali. Di luar sana masih banyak pria yang baik. Tidak semestinya Xiaonan menangisi pria seperti Zong. Di malam harinya, Tang Yu memarahi sikap Zong yang tidak menghormati Xiaonan. Karena ulahnya tersebut, Xiaonan saat ini sangat bersedih. Zong mencoba menjelaskan kalau ia tidak bersalah. Ia saat ini menyukai wanita lain, dan itu merupakan hak miliknya untuk memilih wanita yang ia sukai. Xiaonan memang anak yang baik dan cantik, namun ia tidak bisa mencintainya karena bisa dipastikan kedua orang tuanya akan menjadi marah apabila mengetahui ia dekat dengan Xiaonan. Seperti yang mereka ketahui, Xiaonan berasal dari keluarga Xiao yang dikenal keluarga pencuri. Tanpa sadar, Xiaonan ternyata berada di sana dan mendengarkan semua perkataannya. Hatinya semakin hancur dan sangat bersedih. Dari arah atas, Rumin melihat semuanya itu. Kembali ke Yifeng, ia yang hendak mengambil makanan tiba-tiba dikerjai oleh para murid dengan membuang makanan di sana. Bahkan mangkuk miliknya dengan sengaja disenggol hingga terjatuh. Mereka melakukan itu agar Yifeng memukul mereka. Dengan begitu, Yifeng akan diusir dari perguruan villa. Terlihat Yifeng mencoba menahan amarahnya. Ternyata semuanya itu memang sudah disetting oleh Guru Li untuk menguji kesabaran Yifeng. Ternyata Guru Li saat ini berniat menjadikan Yifeng sebagai penerusnya, menjadi ketua perguruan villa. Maka sebab itu ia bersikeras mengubah sikap dan karakter Yifeng menjadi seseorang yang sangat baik dan memiliki sifat yang sabar. Singkat cerita, Yifeng bersama murid lainnya tiba-tiba berada di sebuah tempat. Mereka pun merasa heran. Sehabis makan siang tadi, tiba-tiba merasakan ngantuk dan terbangun di tempat itu. Yifeng mengatakan ini adalah ujian dari Guru Li. Mereka harus segera mencari mekanisme di ruangan itu agar bisa keluar. Mereka pun berusaha mencarinya dan berhasil membuka sebuah pintu. Sesaat, Yifeng sadar kalau pintu tersebut adalah jebakan. Namun satu murid di sana tidak percaya akan ucapannya dan pergi keluar.
Alhasil, ia pun terhimpit tembok yang bergerak hingga membuatnya menjadi tewas. Lalu tiba-tiba tembok di sana juga ikut bergerak. Yi Feng berusaha menahannya dan menyuruh semua murid untuk kembali ke ruangan tadi. Saat kembali, ia mencoba mencari tembok yang memiliki ketebalan yang sangat tipis. Setelah berhasil ketemu, ia pun menghancurkannya, yang membuat celah untuk mereka keluar dari tempat itu. Namun baru saja keluar, di hutan tersebut banyak sekali ranjau yang dapat membunuh mereka. Beberapa dari murid terjatuh ke dalam lubang jebakan, dan sisanya diselamatkan oleh Yi Feng. Setelah itu, ia berkata untuk mengikutinya dari belakang kalau tidak mau tewas terkena ranjau. Namun, seorang murid tidak mau mengikuti perkataannya dan berjalan sendirian. Alhasil, kakinya pun tertusuk pisau yang berada di tanah. Namun ia diam saja, yang seolah-olah ia tidak membutuhkan bantuan Yi Feng. Saat berada di pos pertama, mereka mengambil senjata yang sudah disediakan. Namun berbeda hal dengan Yi Feng yang mengambil makanan dan beberapa obat-obatan. Yi Feng, 你怎么不拿件武器？这些烂刀烂靠我们的随机应变能力，并且是要靠他那么多烂刀烂剑，阁下一定要去汗啊！没事。 Saat melanjutkan perjalanan, pria tadi yang kakinya tertusuk ranjau mulai merasakan sakit. Ia pun tidak mampu berjalan dan akhirnya tumbang. Ia pun akhirnya mengaku kalau terkena ranjau. Melihat hal tersebut, Yi Feng meminta mereka untuk mencari kayu bakar dan beristirahat di sana. Ia pun pergi mencari air karena apabila pria tadi tidak minum, maka darah di kakinya akan terus keluar, yang menyebabkan ia akan dehidrasi. 先喝点水。 生的火就暖和了。是啊。 Setelah memberikan air kepadanya, ia pun membakar sebuah pisau yang bertujuan untuk menutupi luka si pria itu supaya darahnya tidak keluar. 把嘴塞住。 Tidak hanya itu, saat di malam hari, ia juga membuatkan sebuah obat untuk mengembalikan tenaga dalam pria tersebut. Pria itu yang melihat kebaikan Yi Feng menjadi merasa malu dan sangat berterima kasih kepadanya. Mulai dari sinilah, semua murid menjadi segan kepada Yi Feng dan akan bekerja sama untuk menyelesaikan ujian tersebut. Di waktu bersamaan, Guru Li memerintahkan Sun untuk meledakkan jalan keluar, supaya semua murid tidak bisa keluar. Guru Li ingin melihat siapa yang berhasil menyelesaikan ujian itu. 去吧。 Akhirnya, jalan keluar itu pun diledakkan. Hingga di saat para murid datang ke sana, mereka terkejut melihat jalan keluarnya telah ditutupi bebatuan. Yi Feng sadar kalau semuanya ini ulah dari Guru Li. Namun ia tidak menyangka Guru Li akan sekejam itu kepada mereka. Sesaat ia melihat terdapat sebuah celah yang bisa dijadikan jalan keluar. Ia pun menyuruh semua murid untuk naik ke atas. Sedangkan ia akan membawa salah satu murid yang terluka tadi agar bisa naik bersamanya. Mereka pun saling membantu agar bisa menyelesaikan ujian tersebut bersama-sama. Setelah itu, Guru Li memberikan mereka selamat karena telah berhasil menyelesaikan ujian. Yi Feng lalu dibawa kembali, dan ternyata murid-murid yang tewas tadi masih hidup. Dan ujian tadi memang difokuskan untuk Yi Feng, untuk menciptakan rasa kesabaran dan kerjasama satu tim. Yi Feng kali ini benar-benar berhasil melakukannya. Ia pun diberikan arak sebagai hadiah. 孙敏呢？他
他不是说他会来的吗？哇，好久！等等，走之前我有个问题。 Lalu di saat ia keluar jalan-jalan, sesaat ia melihat wanita yang sedang dirampok. Ia pun segera menolongnya dan menghajar perampok tersebut. Namun kali ini ia sudah tidak membunuh dan membiarkan para perampok itu untuk pergi. 下次如果你再犯的话，双手。这个呢是你的东西。 Siapa sangka ternyata itu merupakan bagian dari ujian terakhirnya yang sudah disetting oleh Guru Li. Sumin datang ke sana sambil berkata ia telah mengawasi dari atas dan Yi Feng berhasil melakukannya dengan baik. Oleh sebab itu, Yi Feng dinyatakan resmi menjadi murid perguruan villa. Di sisi lain, seorang raja dari kerajaan Pingnan, kita sebut saja namanya Reki. Ia sangat marah karena makam kedua orang tuanya telah dirampok. Ia telah memasukkan bola mutiara ke mulut ibunya agar tubuh sang ibu tetap awet. Ia juga memasukkan ulat sutra dingin agar tubuh ayahnya juga tetap awet. Namun sekarang ada orang yang mencurinya, yang menyebabkan kedua orang tuanya tersebut berubah menjadi tulang belulang. Ia pun menjadi murka dan memerintahkan pasukannya untuk mencari siapa perampoknya. Singkat cerita, saat sedang makan, mereka membahas Xiaonan yang saat ini telah pergi. Tang Yu menyalahkan Zong sebagai penyebab Xiaonan meninggalkan mereka. Di sana, Zong hanya diam dan terus makan. 搞什么鬼你？怎么，易大侠，平儿到底做错什么了？ Sedangkan Xiaonan saat ini menyewa sebuah kamar penginapan. Di sana, ia hendak jalan-jalan dan tak sengaja bertemu dengan Lukman. Pertemuan itu membuat Lukman sangat bahagia. Dan secara mengejutkan, ia tiba-tiba berkata saat pertama kali melihatnya, Lukman menyukainya. Tentu saja Xiaonan merasa terkejut dan salah tingkah. Lukman berkata, Xiaonan tak perlu takut. Ia tidak akan memaksanya untuk menyukainya juga. Asalkan bisa melihatnya saja, itu sudah lebih dari cukup. 对不起，只是没请。 Sementara itu, Nona Su alias Rumin mengajak Sumin untuk minum teh bersamanya. Ia tahu Sumin diam-diam menyukai Yi Feng dan langsung membahasnya. Sumin membenarkan perkataannya, namun ia juga bingung karena Yi Feng memiliki istri. Namun, Yi Feng dan istrinya saat ini sudah tidak bersama lagi. Rumin yang mendengarkan hal tersebut menjadi khawatir kalau suaminya akan direbut. Oleh sebab itu, ia pun berkata kepada Sumin untuk menjaga jarak dengan Yi Feng. Karena bagaimanapun juga, Yi Feng masih memiliki istri dan belum bercerai. Takutnya apabila Sumin dekat dengannya akan menimbulkan gosip yang tidak-tidak. Sumin yang mendengarkan nasihatnya sangat berterima kasih. Sedangkan Lukman dan Xiaonan berjalan-jalan di hutan. Namun, Lukman tak sengaja terkena ranjau yang membuat tangannya terluka. Xiaonan segera membalut lukanya itu dan berterima kasih atas pertolongannya. Kalau bukan karena Lukman, mungkin dirinya yang akan terluka. Secara tiba-tiba, hujan turun deras dan membuat mereka berdua berteduh di sebuah gubuk. Sesaat, Xiaonan merasa senang dekat dengannya karena Lukman sangat perhatian dan bersikap lembut. Sedangkan Yi Feng menghampiri Sumin untuk memberikan berkas yang telah ia temukan. Ia pun mencoba mendekatinya, dan sesaat Sumin teringat perkataan Nona Su untuk jaga jarak agar tidak menimbulkan gosip. Alhasil ia pun menjaga jarak dengannya, yang tentu saja Yi Feng menyadari akan hal tersebut. Yang tentu saja Yi Feng menyadari akan hal itu. Ia pun segera keluar dan tak sengaja bertemu dengan Rumin. Ia tahu kalau semuanya ini pasti ulah darinya, yang membuat Sumin menjaga jarak dengannya. Rumin menjawab, ia melakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri, dan tak mungkin ia membiarkan suaminya didekati oleh wanita lain. Yi Feng menjadi sangat kesal atas sikapnya, dan pergi dari sana. Melihat baju Xiaonan basah kuyup, Lukman memintanya untuk segera mengganti pakaian. Ia pun menggunakan bajunya untuk membuat tirai dan setelah itu ia berjaga di luar.
Di sana, Xiaonan berganti pakaian. Ia pun menyadari Lukman adalah sosok pria yang ia cari selama ini, yang perhatian dan melindunginya.